Jadi masuk bab kedua ya sekarang ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada sore ini kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab At-Tasrif atau Kitab At-Tasrif, ya, kitab yang terdiri dari 3 jilid, di mana kitab ini akan menerangkan kepada kita semua bagaimana menguasai ilmu tasrif atau ilmu sorof, di mana ilmu ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan ketika kita ingin membaca buku-buku berbahasa Arab. Ya, kita ingin membaca buku-buku berbahasa Arab. Ya. Dan insya Allah kita masuk kepada bab yang kedua dari bagian sulasi mujarrad. Jadi secara garis besar timbangan itu atau wazan itu dari wazan tasrif asli, ya, atau tasrif usul itu ada berapa? 22. Ada 22. Semuanya ada 22. Nah, di 22 itu masing-masingnya ada tasrif usulnya, ada tasrif fi'il madhinya, ada tasrif fi'il mudhari'nya, ada tasrif masdarnya, ada tasrif fi'il isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, ada tasrif fi'il amrnya, ada fi'il nahyinya, ada tasrif isim makan dan zamannya, ada tasrif isim alatnya, ada fi'il madhi majhulnya, dan ada fi'il mudhari majhulnya. Semuanya dari setiap bab itu ada itunya semuanya, lengkap. Nah, kemudian dari 22 bab ini secara garis besarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu ada bagian yang disebut dengan as-sulathiyu al-mujarradu, yaitu fiil-fiil yang terdiri dari 3 huruf tanpa ada tambahan. Kemudian yang kedua, as-sulathiyu al-mazidu fihi, fiil-fiil yang terdiri dari 2 huruf kemudian ditambahkan lagi dengan huruf lain. Tapi asalnya 3 huruf asalnya. Jadi nanti kalau cari di kamus tetap dicari asalnya berapa huruf dia. Nah, asalnya itu pada huruf fa, ain dan lam. Sisanya itu tambahan. Nanti itu akan ada di sulasi, ya, mazid. Sulasi mazidun fihi. Kemudian yang ketiga adalah rubai. Rubai mujarrad. Yaitu fiil yang terdiri dari 4 huruf tanpa ada tambahan lagi. Dan yang terakhir adalah ar-rubaiyu al-mazidu fihi, yaitu fiil yang terdiri dari 4 huruf kemudian diberikan lagi tambahannya, ada lagi tambahannya. Iya. Jelas insyaallah ya? Jadi sekali lagi itulah yang itulah yang kita akan pelajari semuanya. Nah, sekarang kita masih pada bagian pertama, yaitu apa? As-sulathiyu al-mujarradu. Fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf yang al-mujarradu ditambah tidak ada tambahannya. Itu ada 6 bab. Semuanya ada berapa bab? 6. Yang pertama kemarin bab fa'ala yaf. Apa yang pertama? Yang sudah kita bahas yang di atas ini, Fa'ala yaf ilu. Nah,
Kemudian yang kedua adalah bab fa'ala yaf'ulu. Enggak berurut enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting semuanya ada 6 bab. Sekarang masuk ke bab ats-tsani, al-babu tsani, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Nah ini babnya. Jadi babnya adalah bab fa'ala yaf'ulu. Nah ini. Ini babnya, nama babnya ini. Bab fa'ala yaf'ulu. Heeh. Taib ya. Jadi untuk sulasi mujarrad, kalau kita ditanya babnya bab apa, kita ambil fi'il madhi dan mudhari'nya. Kadang fi'il madhinya sama, fi'il mudhari'nya berbeda, makanya diambil fi'il madhi dan mudhari'nya. Kita bilang bab fa'ala yaf'ulu. Sebelumnya bab fa'ala yaf'ilu. Nah, contoh-contohnya juga ada sebelumnya nih, kita lihat lagi contoh-contoh yang sebelumnya ya. Nah, ini contoh-contoh sebelumnya. Jadi ini contoh-contoh yang ada di sini, ini semuanya ya. Ini contoh-contoh untuk bab fa'ala yaf'ilu. Seperti kasaro yaksiru kasron. Ghasala yaksilu guslan. Qatafa yakutifu qatfan dan seterusnya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke fa'ala yaf'ulu. Kita hapus dulu ini ya. Ya, kita masuk ke fa'ala yaf'ulu ya. Ya. Jadi bab sekarang fa'ala yaf'ulu. Ayo kita sama-sama ya. Saya tuntun, nanti kalian ikuti secara bersamaan. Setelah itu kita masuk satu persatu. Al-babu tsani. Ayo. Nah, bab yang kedua. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ayo kita ulang lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Jadi ini sama semua, fa'ilun maf'ulun. Cuma nanti bedanya di fa'ula yaf'ulu. Dia bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Tapi yang 1 2 3 4 5 ada 6 bab semuanya ada 6 bab semuanya di sini di sulasi mujarrad itu sama semua, fa'ilun sama maf'ulun sama. Jelas ya? Jadi ini gampang. Jadi yang berubah sedikit saja di fi'il mudhari berubah. Nah, kalau fi'il mudhari'nya berubah, berarti nanti di fi'il amrnya berubah, fi'il nahyinya juga akan berubah. Jelas ya? Baik. Ayo sama-sama lagi, diulang dari depan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Ya, ini maf'alun ya. Ada juga maf'ilun. Kemarin pada yaf'ilu itu pakai maf'ilun. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il madhinya. Sekarang masuk ke fi'il madhi. Taib. Sama-sama ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, ini juga mudah ya, masuk ke fi'il mudhari. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Nah, ini untuk fi'il apa? Mudhari. Nah, ini dihafal baik-baik, dan kalau pernah kita hafal yang pertama di bab pertama, ini akan mudah dihafal karena mirip-mirip ya. Bedanya cuma sedikit saja. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke masdar. Fa'lan fa'laini fa'latin. Fa'latin ya. Dan ini masdarnya kita lihat kamus. Masdarnya enggak tetap. Masdarnya tidak tetap.
Ya, taib. Nah, ini tetap fa'ilun fa'ilani fa'iluna, fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Nah, ini namanya isim fa'il. Ya, isim yang bermakna pelaku. Sekarang isim maf'ul, isim yang bermakna objek. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna. Maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Ya. Setelah itu masuk ke apa lagi? Fi'il amr, fi'il amr. Uf'ul uf'ula uf'ulu. Uf'uli uf'ula uf'ulna. Nah, masuk ke fi'il nahyi, la taf'ul la taf'ula la taf'ulu. La taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Nah, masuk ke apa lagi? Isim makan dan zaman. Kita baca satu aja karena ini sama ini. Ini isim makan dan zamannya. Ya, maf'alun maf'alani mafa'ilu. Nah, ini sama, enggak usah dibaca. Masuk ke isim alat. Mif'alun mif'alani mafa'ilu. Nah, bedanya cuma di fathah sama kasroh. Ini fathah, ini kasroh. Kemudian masuk ke fi'il madhi, tapi yang majhul. Yang majhul, yang tidak disebutkan pelakunya, fa'ilnya. Fu'ila fu'ila fu'ilu. Fu'ilat fu'ilata fu'ilna. Fu'ilta fu'iltuma fu'iltum. Fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna. Fu'iltu fu'ilna. Nah, jadi apa? Ini yang berubah cuma bagian-bagian belakang saja. Yang tetap di depannya tetap fu'ila. Ya, tetap. Kemudian masuk ke fi'il mudhari. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna. Tuf'alu tuf'alani yuf'alna. Tuf'alu tuf'alani tuf'aluna. Tuf'alina tuf'alani tuf'alna. Uf'alu nuf'alu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, ini ya, kalian nanti satu-satu ya. Untuk menjawab contoh-contoh yang ada di sini. Ayo silahkan. Dari Nasoro. Nasoro yang suruh nasron. Artinya tolong. Menolong. Ayo, siapa dulu? Bu Farhan dulu, silakan. Masukkan ke tasrif usul. Nasoro, masukkan ke tasrif usul. Tahu tasrif usul? Tasrif usul yang tadi yang awal, fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun. Tasrif usul itu yang lengkap semua ada di dalam. Ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya dan seterusnya. Sampai selesai. Coba masukkan nasoro. Nasoro dihafal saja. Huruf depannya nun, huruf keduanya sod, dan huruf ketiganya ro. Berarti fa'ala berarti nasoro. Yaf'ulu berarti yang suruh. Kemudian masdarnya nasron. Contoh gini, contoh ini. Yang ini nih di atas, ini nih. Yang ini. Yang fa'ala yaf'ulu. Ini kan timbangan namanya. Nah, ini contohnya. Jadi yang masuk timbangan itu ini semua. Ini contoh yang ada di sini, ya. Ini semuanya ya masuk ke dalam bagian dari fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang nasoronya dimasukkan ke timbangan tasrif usul, coba. Nasoro bukan yas, nun duluan, bukan sod, nun duluan. Fa'ala yaf'ulu berarti nasoro. Kalau yas berarti sod duluan. Ini yang masuk, yang huruf depannya apa ini? Nun berarti yan. Nasoro yan suruh. Ayo dilihat saya timbangannya. Timbangannya saya dilihat di buku. Di buku ada timbangannya bagian atas.
Nah, nasara yang suruh nasron, kemudian dari kata nasara. Ayo, fa'ala yaf'ulu berarti nasara yang suruh. Nasara yang suruh, nasron, nasirun. Coba lihat kita jangan dilihat ininya. Kan sudah ditahu ini. Ini sudah ditahu, sudah diketahui sudah diketahui contohnya. Jadi nggak usah lagi ini dilihat. Yang dilihat pada yang di buku itu di timbangan aslinya. Nasoro, coba lihat di timbangan aslinya. Nasoro yang suruh, nasron. Nggak usah dilihat lagi ini ya. Ini kan sudah tetap. Nasoro yang suruh nasron, kemudian nasron, nasirun. Ya kemudian mansurun. Lihat fa ain lamnya, mangsurun. Kemudian unsur, la tangsur, mansorun, mansorun, minsorun, nusira, yungsoru. Ya sama kan? Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Ya, fa'ilun maf'ulun. Kemudian apa lagi? Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ayo, sekarang Heri coba masukkan sataro. Lihat masdarnya satron. Sataro. Dimasukkan. Yang dilihat timbangannya ah. Iya. Sataro yasturu. Terus makanya kalau di bab pertama kita nggak kuasai, di bab kedua pasti akan susah. Jadi caranya bab pertama itu semua contoh-contohnya kita coba masukkan ke wazan. Karena ini memang butuh latihan, nggak bisa tiba-tiba langsung bisa, nggak bisa. Jadi latihannya lebih banyak daripada teorinya. Nah, kalau teorinya lebih banyak daripada latihannya, akan gagal nanti di pelajaran tasrif. Sehingga di rumah itu digunakan untuk memasukkan semua contoh-contoh. Kemarin di jilid 1 di bab 1 kan sudah contoh-contoh. Itu kalau dimasukkan ke dalam insya Allah terbiasa, dan ketika masuk bab 2 akan mirip semua sama, enggak akan susah. Ayo coba masukkan satara yasturu satron. Ya, coba fa'ala coba yang dibaca dulu, dikasih hafal dulu itu fa'ala yaf'ulu. Ayo fa'ala yaf'ulu fa'lan coba sampai selesai. Dibaca saja, dibaca saja. Terus yang kencang dibaca saja. Dibaca saja di bukunya. Yang lebih kencang lagi, lebih cepat lagi. Ayo. Maf'alun, maf'alun. Fu'ila, fu'ila yuf'alu. Coba diulang lagi, lebih kencang lagi dari tadi. Nah, itulah begitu cara latihannya. Dipercepat lagi, dipercepat lagi. Nah, setelah itu dimasukkan kata yang lainnya akan mudah nanti. Coba diulang lagi. Lebih kencang lagi coba. Lebih cepat lagi. Fu'ila yuf'alu. Ayo lihat aninya. Nah, satu kali lagi coba. Fa'ala yuf'ulu. Nah, yaf'alu terus. Yuf'alu. Dibaca saja, dibaca. Fu'ila yuf'alu. Nah, sekarang enggak usah dihafal, nanti akan hafal sendiri tuh. Kalau sering dibaca nanti hafal sendiri. Seperti coba sekarang masukkan sataro. Sataro. Jangan lihat di situnya. Jangan lihat di contohnya. Contohnya kan sudah tahu. Sataro yasturu. Sudah hafal toh? Coba sataro yasturu. Satron. Sataro yasturu satron. Sudah hafal? Nah, coba sekarang dilihat di wazannya. Di wazannya yang dilihat karena di situ yang mau dimasukkan. Sataro. Nah, antum lihat di mananya itu? Lihat di contoh atau lihat di wazannya?
Contohnya mana contoh? Yang sataro mana? Keliru. Lihatnya di wazannya. Mana wazannya? Fa'ala yaf'ulu mana? Mana fa'ala yaf'ulu tadi? Ya, itu saya dilihat yang fa'ala yaf'ulu. Yang penting sudah tahu sin, ta sama ro. Itu huruf aslinya. Fa ain lamnya itu. Fa ain lamnya. Ya, selain fa ain lamnya tetap seperti huruf ya itu tetap, huruf alif tetap dan seterusnya. Huruf wawunya tetap. Yang diganti cuma fa ain lamnya. Coba. Ya ini harus lincah, ini harus cepat. Memang harus cepat. Makanya caranya tadi saya bilang enggak usah dihafal, dibaca saja. Kalau dibaca sering-sering nanti akan hafal. Ayo coba dimasukkan satoriyasturu. Ayo. Sataro. Jangan dilihat di contohnya. Contohnya juga kan ada di sini. Jadi yang di buku jangan lihat di contohnya, dilihat di wazannya. Mana wazannya? Wazannya mana? Iya, wazannya dilihat coba. Masukkan sataro di situ. Sataro, lihat saja harokatnya. Sataro, yasturu, satron, kemudian sanya panjang, satirun. Nah itu bisa terus, masukkan terus. Huruf apa pertamanya? Hurufnya huruf pertama, huruf apa sih itu? Apa bacanya, wazannya apa di situ? Wazannya dibaca coba, apa dibaca? La, 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 la tastur, ada tak toh? Nah, taknya jangan diganti, yang diganti cuma fa, ain, lam. La tastur, kemudian apa lagi? Mas, la tastur. Apa di situ anunya? Wazannya. Maf alum berarti mas tarun. Mas tarun. Mas tarun dua kan? Mas tarun, mas tarun. Mistarun, sutiro, yus taru. Begitu caranya. Jadi memang tersendat-sendat apa itu biasa. Cuma itu biasanya kita lakukan di rumah, tersendat-sendatnya itu di mana pas kita santai kita coba lagi, masukkan lagi. Nah, nanti pas pelajaran sudah gampang, sudah terbiasa. Yang di belakang lagi kok ada. Kok masukkan ke tasrif asli dulu. Apa? Kok ada yakudu, kuudan. Ayo. Heeh. Heeh. Ukud. Heeh. Makadun. Makadun. Yuk adu. Di doma awalnya di fathah sebelum akhir. Yuk adu. Gampang ya? Tapi itu tadi dikasih latihannya di rumah banyak diulang-ulang. Taib. Sekarang coba hasada kita masukkan ya. Kok ada artinya apa? Duduk. Sataro artinya tutup, ya menutup. Hasada yahsudu, hasadan, ini hasadan. Jadi masdarnya ngikuti yang ada di sini. Hasada yahsudu, hasadan, hasidun, mahsudun, uhsud, la tahsud, mahsadun, mihsadun, husida, yuhsadu. Gampang ya? Ayo masukkan. Sekarang sabata. Coba sabata dimasukkan fi'il madhi. Fi'il madhi lebih gampang lagi. Hasada artinya dengki ya, dengki. Kalau sabata artinya tetap. Ya. Ayo, subutan masdarnya. Nah, sekarang masukkan ke fi'il madhinya. Ayo, lihat timbangan fi'il madhinya coba diperhatikan. Mana timbangan fi'il madhi? Timbangan fi'il madhinya coba. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Hasada. Fi'il madhi dilihat fi'il madhinya. Jangan lihat di contoh ya. Sekali lagi jangan lihat di contoh. Lihat di wazannya. Wazannya yang dilihat karena itu yang urutannya di situ, ada di situ semua. Lihat wazannya yang mana? Untuk fi'il madhi. Ayo. 1, 2, 3. Ayo yang sama-sama. 1, 2, 3. Hasada ya. Terus hasdu atau hasadu?
Fa'alu atau fa'la? Fa'lu. Ah, ah? Tulisannya di situ apa? Fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu gitu. Hasada hasada hasadu gitu. Ayo. Jadi kalau sinnya di fathah, enggak boleh diganti sukun. Fathah terus sampai selesai. Hasa gitu. Jangan has, tapi hasa. Ayo dari awal sama-sama. 1, 2, 3. Hasadena, hasatta, hasattuma, hasattum, hasatti, hasattuma, hasattunna, hasattu, hasatna. Ya, ini dengki artinya, tetap. Sekarang tempat sabata. Sabata artinya terus raqadna. Nah, sekarang masuk lagi nadhara. Nadhara nadhron artinya lihat. Ya maknanya lihat. Nadhara nadhron. Ya, nadhara nadhron lihat. Jelas? Nadhara nadhron lihat. Ayo. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Hah? Kan wazannya jelas. Dia ikut wazan apa? Fi'il mudhari'nya apa? Tadi kita bahas bab apa coba? Babnya. Babnya namanya bab. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Bab itu kalau untuk sulasi mujarrad ambil dari madi dan mudhari. Bab apa tadi? Bab fa'ala yaf'ulu. Babnya bab fa'ala yaf'ulu. Sekarang berarti nadhara apa mudhari'nya? Karena dia ikut bab ini berarti nadhara. Ayo jangan ragu-ragu. Disebut saja salah nggak apa-apa, lebih baik salah tapi disebut daripada nggak disebut ya, walaupun benar. Ayo, berarti nadhara apa mudhari'nya? Yang duru. Kan fa'ala yaf'ulu berarti nadhara yang duru. Masdarnya nadron. Paham ya? Jadi ini ikut babnya fa'ala yaf'ulu berarti nadhara yang duru. Berarti nadhara yang duru, nadron, nadhirun, mangdurun, ungdur, latang, dur, mangdorun, mangdorun, mingdorun, nudhira yung doru. Ya, mangdorun, mangdorun, mingdorun, nudhira yung doru. Nah sekarang apa fi'il mudhari'nya nadhara? Apa fi'il mudhari'nya nadhara? Kenapa bingung lagi? Apa fi'il mudhari'nya yang ya, nadhara? Yang duru. Ikut bab apa dia? Fa'ala yaf'ulu. Berarti fa'ala yaf'ulu kan? Nah, berarti mudhari'nya apa nadhara? Apa mudhari'nya yang nadhara? Hah? Ayo sekali lagi saya tanya. Apa fi'il mudhari'nya nadhara? Kenapa ragu-ragu? Fa'ala dia ikut bab apa coba? Bab fa'ala yaf'ulu. Fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Berarti nadhara yang duru. Jadi sekarang apa fi'il mudhari'nya nadhara? Hah? Ini ragu-ragu atau ini pasti nih? Apa fi'il mudhari'nya nadhara? Yang duru. Jangan ragu-ragu. Yang duru karena yaf'ulu, yang duru. Jadi sebenarnya harokatnya kan sama semua. Yang berubah itu harokatnya di ain fi'ilnya. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Tergantung babnya. Kalau ini babnya fa'ala yaf'ulu, berarti ain fi'ilnya dhammah. Berarti huruf keduanya ain fi'ilnya di huruf ini fa ain lam kan? Ini ainnya. Berarti lotnya yang berubah. Yaf'ulu berarti yang duru. Ini berarti belum kuasai muqabalah yang pernah kita sampaikan. Ya. Jadi nanti belajar lagi muqabalah. Rekaman sudah ada, tinggal dicek kembali dan memang ya itu saya katakan tadi, harus banyak latihan. Kalau mencukupkan diri dengan teori, misalnya cuma hadir misalnya di sini saja, yakin nggak bisa. Ini baru bab kedua kita akan kewalahan. Kalau misalnya bab-bab yang di atas, artinya harusnya bab-bab ke atas harus lebih gampang lagi. Yang susah itu di pertama. Kalau ke atasnya lebih gampang lagi. Ayo, harus banyak latihan di rumah. Ya, harus banyak latihan di rumah. Sekarang yang dulu coba masukkan. Nadhara berarti mudhari'nya apa tadi?
Yang duru. Coba masukkan yang duru ke fi'il mudhari timbangannya. Bingung nggak? Coba. Ayo masukkan fi'il mudhari'nya saja, jangan ambil madinya, mudhari'nya saja. Berarti yang duru. Ayo siapa yang bisa coba? Angkat tangan. Fi'il mudhari'nya saja, jangan fi'il madinya. Ini kita cuma nimbang fi'il mudhari'nya saja. Ah? Iya, nadhara fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yang duru. Coba masuk yang duru ke timbangannya. Kan tak ada timbangan mudhari' tadi. Coba lihat di bagian ketiga. Apa timbangannya di situ bagian ketiga? Nah, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Kemudian af'ulu, naf'ulu. Kan itu mudhari'. Coba masukkan berarti yang duru, masukkan ke situ. Coba siapa yang mau? Coba. Harus banyak latihan. Sekali lagi harus banyak latihan. Ayo di belakang, silakan. Terus? Nah, terus? Durina, tangzurna. Ya, angzuru, nanzuru, anzuru, nanzuru. Nah, gitu. Siapa lagi? Masukkan sekarang kotala. Kotala, kotlan. Nadhara tadi melihat ya, lihat. Sekarang kotala artinya bunuh, ya, membunuh. Artinya kotala. Apa mudhari'nya kotala? Yaqtulu. Ya pasti yaqtulu karena babnya sama. Qatala yaqtulu qatlan. Coba masukkan ke fi'il mudhari yaqtulu. Saya lagi yang coba. Kemudian taktulu atau yak. Coba perhatikan huruf-hurufnya dan harokatnya. Yaktulu, yaktulani, yaktuluna. Taktulu, masuk ta di situ karena untuk muannas bukan ya. Taktulu, taktulani, yaktulna. Di situ ya. Taktulu, taktulani, taktuluna. Taktulina, taktulani, taktulna. Aktulu, naktulu. Coba dimasukkan lagi. Ayo. Yaktulu. Qatala ya. Qatala berarti yaktulu. Mudhari, fi'il mudhari'nya yaktulu. Ini ya yang kita bahas. Ayo. Ayo coba, siapa? Silakan. Yaktulna. Kalau muannas yaktulna. Terus? Terus yang terakhir? Yang terakhir apa? Enggak sebelumnya. Kenapa tah? Itu kan salah lihat berarti. Aktulu, naktulu. Cari perhatikan baik-baik, makanya saya bilang tadi gampang, sebenarnya gampang. Cuma harus ada sedikit waktu kita pakai untuk membiasakan. Gimana caranya? Caranya ya cuma dibaca saja. Jadi misalnya ya dari atas fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Misalnya begitu. Dibaca, enggak usah dihafal, dibaca saja, dibaca, nanti lama-lama hafal sendiri. Nah, setelah itu masuk ke fi'il madhi, dibaca lagi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Gitu. Nah, jadi semakin cepat semakin bagus, nanti enak. Jadi kalau perlu satu nafas. Nah, setelah itu masuk lagi ke fi'il mudhari. Ya, masuk lagi ke fi'il apa? Mudhari. Gimana fi'il mudhari'nya? Yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Gitu kan? Dan seterusnya.
Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Nah, masuk ke situ. Kemudian masuk lagi ke apa lagi? Masdar. Jadi dibaca saja, enggak usah dihafal, dibaca saja. Ya, dibaca saja. Ya, qatlan qatlaini ya, qatlatin gitu kan. Nah, dibaca saja. Nah, taib. Sudah ya? Sekarang masuk sajadah. Sajadah coba kita masukkan ke masdarnya. Apa masdarnya di sini sajadah? Apa masdarnya? Hah? Apa masdarnya? Tulisannya di situ di buku. Buku lebih jelas daripada yang di papan tulis. Hah? Apa masdarnya? Sujudan. Bukan sajan, lihat nih masdarnya nih. Sajadah, sujudan, itu masdar. Ada tulisannya situ, sujudan. Jadi masdarnya itu berubah-ubah. Ayo sekarang kita timbang ke masdar sajadah. Ayo 1, 2, 3. Apa masdarnya tadi? Sujudan. Coba masukkan ke timbangan masdar. Sujudan. Ya, sekali lagi jangan lihat ke contoh, lihat ke mana, ke wazannya. Ayo. Sujudan, sujudaini, sujudatin. Ini nggak usah pusing, susah dihafal nggak? Bukan dihafal ini, dirasakan saja. Nanti hafal sendiri. Karena alurnya kelihatan. Alurnya itu apa ya? Kayak kita bisa rasakan itu alurnya. Jadi kalau tidak dihafal nggak ada masalah. Yang penting sering diulang-ulang. Kalau sering diulang-ulang nanti hafal dengan sendirinya. Ya, ya. Nanti kalau sudah diulang-ulang, kalau mau dihafal baru dihafal, dan itu mudah insya Allah. Baik. Nanti kalau lupa atau salah harokatnya baru dihafal lagi. Nah sekarang masuk ke syakara syukron. Syakara syukron. Artinya apa? Sujudan tadi sujud ya. Syakara syukron artinya ya, ya terima kasih. Ucapan terima kasih. Syakara syukron, terima kasih. Setelah masdar apa? Timbangan setelah masdar apa? Isim fa'il. Ya, masuk isim fa'il. Berarti isim fa'ilnya syakara apa? Lihat timbangannya. Timbangan atau isim fa'ilnya syakara. Masukkan syakara. Fa-nya diganti sya, ya, ainnya diganti kaf, kemudian lamnya diganti ro. Syakirun. Itu syakirun. Isim fa'il kan? Syakirun. Ayo masukkan ke syakirun, masukkan ke timbangan. Ada berapa timbangannya di situ untuk isim fa'il? Ada 6. Coba masukkan. Syakirun, syakironi, syakiruna, syakiratun, syakirotani, syakiratun. Nah, di awat ada mic-nya enggak? Ada. Iya, iya supaya apa namanya? Nanti akhwat juga ya. Sudah ya? Ini jelas. Ini harusnya sekali lagi kita bisa lebih cepat lagi belajarnya, lebih cepat lagi kita melangkah ke pelajaran berikutnya. Tapi ya itu tadi saya bilang, di rumah harus sering latihan. Ini intinya adalah latihan. Jadi tasrif itu intinya latihan. Bukan kepintaran, bukan, latihan. Kalau sering latihan insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Taib ya. Syakirun, syakironi, syakiruna. Sekarang masuk ke apa lagi? Setelah isim fa'il. Isim maf'ul. Nah sekarang masukkan isim maf'ul. Sekarang abada. Abada artinya apa? Abada ibadatan. Apa abada? Akhwat bisa diambil mic-nya itu. Sudah mic-nya? Oh iya. Ya sudah ya. Abada ibadatan. Abada ibadatan. Apa artinya? Apa artinya abada ibadatan? Tuh, apa di situ? Beribadah.
Apa fi'il mudhari'nya? Abada apa fi'il mudhari'nya? Ingat ya, ini satu bab semua, jadi gampang. Abada apa fi'il mudhari'nya? Ya'budu. Apa masdarnya? Ini masdarnya di sini kan tertulis. Abada ibadatan. Ini masdar. Berarti apa masdarnya abada? Ibadatan. Apa fi'il mudhari'nya? Ya'budu. Abada ya'budu karena fa'ala yaf'ulu. Apa isim fa'ilnya? Apa isim fa'ilnya abada? Abidun. Apa isim maf'ulnya? Apa isim maf'ulnya? Ma'budun. Apa artinya ma'budun? Abada beribadah. Kalau ma'budun, dia ikut wazan apa dia? Wazan apa dia ikuti? Wazan isim fa'il kah? Fi'il mudhari kah? Fi'il madhi kah? Kalau ma'budun ikut wazan apa? Kenapa bingung? Ma'budun ikut wazan apa? Maf'ulun. Berarti wazan apa itu? Hah? Wazan? Itu maf'ulun, isim maf'ul. Kalau fa'ilun, isim fa'il, fa'ilun, isim fa'il. Maf'ulun berarti isim maf'ul. Karena ma'budun isim apa? Isim maf'ul. Kalau abidun isim apa? Isim fa'il, fa'ilun, abidun. Ayo, sudah ngeh enggak? Sudah nyambung enggak ini? Hah? Sudah nyambung belum? Abidun. Kan abada kan, makanya saya bilang tadi wazannya yang dilihat, wazannya dilihat. Kalau abada isim fa'ilnya apa? Abada. Ikutkan saja wazan, fa'ilun berarti abidun. Kan gitu. Berarti antum gagal pahamnya ini di ketika kita membahas muqabalah. Muqabalah itu penting. Intinya makanya saya katakan ketika kita bahas muqabalah ini penting dan ini berkaitan langsung dengan pembahasan tentang tasrif. Kalau ini nggak dikuasai maka nanti akan sulit untuk memasukkan antara contoh ya dengan wazannya. Nanti diulang kembali pembahasan muqabalah. Bisa dicek lagi di rekaman-rekaman berikut sebelumnya. Taib akhwat dulu, akhwat. Abada akhwat. Masukkan ke isim maf'ul. Abada isim maf'ulnya apa akhwat? Bunyi mic-nya. Ma'budun. Udun. Bunyi. Ya silakan akhwat. Abada isim maf'ulnya apa? Ma'budun. Ma'budun. Coba ditasrif ma'budun. Ma'budun, ma'budani, ma'buduna. Terus? Ma'budatun, ma'budatani, ma'budatun. Taib. Nah sekarang ma'budun itu apa artinya? Kalau abada beribadah. Kalau ma'budun? Yang diibadahi. Yang diibadahi, bagus. Isim maf'ul, objek kan yang diibadahi. Kalau orang yang beribadah? Orang yang beribadah? Berarti masuknya kemana? Isim fa'il. Berarti orang yang beribadah? Abidun, fa'ilun, abidun. Ya sudah ya, gampang. Taib. Sekarang akhwat yang lain lagi, masukkan. Sekarang tolaba, tolaban, tolaba, tolaban, tolaba, tolaban. Apa artinya? Tuntut. Jadi tolaba menuntut, menuntut. Tolaba menuntut ilmu, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi tolaba menuntut. Apa masdarnya tolaba? Apa masdarnya akhwat tolaba? Tolban. Hah? Tolabani. Tolaban. Masdarnya tolaba, tolaban. Itu masdarnya. Coba ditasrif masdarnya. Masdarnya ditasrif.
Ya, tidak kedengaran ya. Mic-nya nyala nggak? Iya. Coba ditasrif tolaba. Tolaban, tolabaini, tolabatin. Nah, tolaban, tolabaini, Tolabatin. tolabatin. Ya, tolabatin. Taib artinya tuntutan. Tolaban artinya tuntutan. Atau bisa juga berartikan menuntut tetapi bermakna masdar. Sekarang hadhara. Sekarang hadhara apa fi'il mudhari'nya? Hadhara apa fi'il mudhari'nya? Hah? Kenapa bingung lagi? Pasti satu bab. Kita kan lagi membahas bab apa tadi? Apa bab yang kita bahas? Ayo. Apa yang bab kita bahas? Bab apa yang kita bahas? Ayo semua. Fa'ala yaf'ulu. Itu yang kita bahas. Bab fa'ala yaf'ulu. Jelas? Nah, sekarang hadhara berarti fi'il mudhari'nya apa? Yahduru. Hadhara yahduru. Masdarnya hudhuron. Ini di sini masdarnya adalah hudhuron. Ya, ini masdar. Hadhara hudhuron. Berarti hadhara itu fi'il madhi, hudhuron itu masdarnya. Kenapa enggak ditulis fi'il mudhari'nya? Karena jelas. Makanya enggak boleh bingung di sini, harus jelas. Hadhara hudhuron. Hadhara hudhuron. Taib. Sekarang hadhara apa fi'il mudhari'nya tadi? Yahduru. Masdarnya hudhuron. Isim maf'ulnya? Isim maf'ul? Hah? Isim maf'ulnya apa? Mahdhurun. Isim maf'ulnya mahdhurun. Fi'il amrnya? Fi'il amr uhdhur. Ada semua di wazan. Di wazan ada semua. Kalau saya sebutkan banyak fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il ini, berarti antum lihatnya di wazan apa? Timbangan apa? Timbangan tasrif asli atau tasrif usul. Tasrif usulnya. Tasrif pokoknya bagian atas. Yang di bagian atas itu tasrif usul itu lengkap semuanya di situ. Lengkap semuanya. Ini berarti harus banyak latihan di rumah ya. Hadhara hudhuron. Coba akhwat masukkan fi'il mudhari'nya, bikin di tasrif fi'il mudhari'nya hadhara. Ayo akhwat. Cek. Iya, silakan. Masukkan fi'il mudhari' ditimbang. Yahduru. Iya. Terus yahduru. Yahduru, yahduroni, yahduruna. Yahduru. Tahduru. Tahduru. Tahduru, tahduroni. Hah? Tahduru, tahduroni. Tahdurna. Ya, tahduru, tahduroni. Tahdurna. Ayo. Yahdurna. Yahdurna. Terus? Tahduru, Nah. tahduroni, tahduruna. Nah, terus? Tahdurina. Lebih cepat lagi. Tahdurina. Tahdurina, tahduroni, tahdurna. Tahduru. Ahduru, jangan ragu-ragu. Ahduru sudah cocok. Nahduru. Nggak boleh ragu-ragu ya. Pokoknya yakin saja. Nanti salahkan sisa dibenarkan. Nggak boleh ragu-ragu. Yakin. Ya. Taib. Ikhwan, ayo salah seorang ikhwan. Coba. Hadhara apa fi'il mudhari'nya? Apa hadhara fi'il mudhari'nya? Yahduru. Kalau kharaja, hadhara artinya hadir ya. Ada di sini hadir. Ya. Kemudian kharaja artinya keluar. Apa fi'il mudhari'nya kharaja? Yah. Kharaja apa fi'il mudhari'nya? Yah.
yakhruju. Ya, fi'il mudhari'nya yakhruju. Kharaja yakhruju. Taib. Apa masdarnya? Apa ikhwan? Apa masdarnya? Khurujan. Khurujan. Ayo, ikhwan lagi, fi'il mudhari'nya lagi. Ini fi'il mudhari' yang paling panjang. Kalau yang lainnya pendek-pendek ya. Ayo. Kharaja apa fi'il mudhari'nya tadi? Apa fi'il mudhari'nya kharaja? Yakhruju. Coba yakhruju ditimbang. Ada yang bisa? Enggak apa-apa, enggak usah dihafal dulu. Dilihat saja timbangannya. Ayo, sisa dimasukkan. Nah, kalau melihat timbangan tidak bisa, kemudian tidak bisa memasukkan, berarti kita ada masalah di pembahasan muqabalah. Menghadap-hadapkan kalimat. Dan itu sudah kita bahas pernah. Ayo, masukkan yahduru, coba dimasukkan. Ya, bukan yahduru tadi ya. Yakhruju ya, masukkan yakhruju. 1, 2, 3. Nah, yahrujurnya itu jur berarti jimnya dulu baru ro. Ini ro-nya dulu baru jim. Nah, kenapa yahjurna? Yahjur. Berarti jimnya dulu baru ro. Di sini apa? Kharaja. Ro-nya dulu baru jim. Dia nggak boleh dibalik. Takhruju takhrujani takhrujuna. Yakhruju yakhrujani yakhrujuna. Takhruju takhrujani yakhrujna. Takhruju takhrujani takhrujuna. Takhrujina takhrujani takhrujna akhruju nakhruju. Jadi nggak boleh dibalik, lihat huruf kha, ra sama jim. Nggak boleh dibalik-balik jadi kha, jim, ra misalnya. Itu terbalik. Ya, jadi urutannya tetap. Nah, masdarnya apa? Khurujan, khurujaini, khurujatin. Baik, sekarang hasola. Apa artinya hasola? Hasola apa artinya apa? Hasola apa artinya? Hasola hasil. Hasola husulan artinya menghasilkan atau hasil. Hasola menghasilkan atau hasil, itu artinya. Nah, sekarang masukkan ke fi'il amr. Coba, hasola berarti ya, kenapa berubah? Di situ isim fa'ilnya apa? Coba baca wazannya, isim fa'ilnya. Ayo coba isim fa'il, lihat saja di bukunya semua. Isim fa'il mana isim fa'il? Kalau mau yang lengkap semuanya ada, lihat di tasrif usul. Di yang bagian atas. Nah, itu di situ lengkap semua, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada. Sekarang fi'il amrnya apa? Hasola fi'il amrnya apa? Kita bahas bab apa sekarang? Kita bahas bab apa? Babnya yang kita bahas apa sekarang? Fa'ala yaf'ulu. Apa fi'il amrnya? Usul. Enggak, fi'il amr yang di situ, yang di wazan. Uf'ul. Berarti hasola menjadi usul, bukan isil tapi usul. Karena fa'ala yaf'ulu, usul. Ayo. Hasola yahsulu husulan. Ya, hasilun mahsulun. Usul la tahsul. Usul, coba ditimbang usul. Masukkan ke fi'il amr coba. Siapa lagi yang mau coba? Ayo, siapa yang mau coba dulu? Ayo coba. Baca keras. Susunya tetap jangan berubah, tetap saja. Jadi jangan jadi ragu, kalau sudah bisa di awal, di akhirnya harus bisa. Uksul, uksula, uksulu, uksuli. Nah, sudah tinggal tambah saja. Lu-nya tetap, makanya jangan ragu-ragu. Uksul, uksula, uksulu, uksuli, usula, uksulna. Susunya tetap itu. Uksu gitu. Ya, coba diulang lagi. Nah, ringan tuh jadinya. Jadi nggak usah mikir, maksudnya nggak usah kita pikir lagi. Kalau kita pikir jadi lama. Jadi begini nggak perlu dipikir. Jalankan sesuai dengan
insting kita, dengan syarat tetap mengikuti wazan yang ada. Dan biasanya wazannya memang mengikuti itu. Gitu. Usul usula usulu usuli usula usulna gitu. Taib. Apa artinya usul tadi? Hasilkan, menghasilkan. Ya, hasola artinya hasil. Sekarang rozaqa rizqon. Rozaqa rizqon. Sekarang masukkan ke fi'il nahyi. Ya, fi'il nahyi. Rozaqa rizqon. Berarti apa fi'il nahyinya? Di situ apa di situ? La wazannya apa wazannya? Fi'il nahyinya apa wazannya? Ayo lihat wazan fi'il nahyi. Urutannya antum enggak hafal? La? Enggak. Wazannya. Jangan dulu masukkan contoh. Wazannya. La taf'ul. Berarti la, kalau rozaqo, la. Ayo, kenapa bingung? La taf'ul. Berarti rozaqo, la. Tanya tetap. Gini. Yang diganti itu fa ain lam, la taf'ul. Perhatikan fa ain lamnya mana. Sisanya hurufnya sama semua. Jadi jangan dirubah taknya jadi huruf lain, jangan. Yang dirubah cuma fa ain dan lam. Rozaqa berarti la taf'ul berarti la tarzuk. Coba saya kasih gini nih. Berarti kita harus mengulang ini. Ini kan tadi gini. La taf'ul. La taf'ul. Kan gini. Sekarang masukkan rozaqo. Ya, rozaqo. Sudah, ini kan fa-nya mana fa-nya? Jadi ini enggak diganti. Yang ini enggak diganti. Karena bukan fa, ini juga enggak diganti. Maka tetap lata. Nah, yang diganti fa ain lam. Nah, fa-nya huruf pertama, berarti ro. Fa-nya jadi ro. Za-nya jadi ain. Ainnya apa? Ainnya jadi zai. Kemudian lamnya jadi qaf. Berarti la tarzuk. Gampang. Sekarang saya kasih contoh yang lain lagi misalnya. Ya. Ini misalnya kita ganti tadi hasada. Hasada artinya hasad. Berarti jangan hasad. Kita bilang la tahsud. Itu bisa. Kenapa tadi nggak bisa? La tahsud. Sekarang kita ganti lagi nih. Menjadi misalnya kataba yaktubu ya. Berarti jangan menulis kataba. Berarti jangan menulis, menjadi la taktub. Itu caranya. Berarti timbangannya la taktub, la taktuba. Lihat di situ timbangannya ada berapa? Ada 6. La taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna. Nah gitu. Ya, pokoknya harus banyak latihan memang di rumah. Jelas ya? Nah, sekarang hasolah sudah. Sekarang rozaqo sudah. Kafaro, kufron. Kafaro, kufron. Kafaro, kufron. Coba mas, isim zaman dan makan. Isim zaman dan makannya apa sih itu? Isim zaman dan makannya apa? Mas, timbangannya. Maf'alun. Berarti kafaro, isim zaman dan makannya mak. Di situ apa? Maf'alun. Berarti maf'a. Ainnya di fathah atau di dhammah? Coba dilihat di bukunya antum. Enggak ada di sini. Di bukunya antum yang ada. Di isim zaman dan makan. Maf'alun. Berarti kalau dimasukkan kaf fa ra menjadi makfarun. Kan sama, makfarun, maf'alun, maffarun. Berarti bukan makfuran tapi makfarun, fa.
Enggak ada dhammah di situ. Maf'alun di situ enggak ada dhammah. Berarti makfarun. Nah, coba kita timbang sekarang. Ada cuma 3 timbangannya. Coba lihat timbangannya dulu. Timbangannya apa? Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Berarti kafaro menjadi makfarun, makfaroni, mafa'ilu, maka firu. Mafa'ilu, maka firu. Udah, yang terakhir katabah. Katabah. Kita masukkan katabah ke fi'il madhi majhul. Masih ingat cara membuat fi'il madhi majhul? Di dhamma apanya? Awalnya. Terus sebelum terakhir di kasroh untuk fi'il madhi majhul. Coba jadikan fi'il madhi majhul katabah. Ya sudah, kutiba. Di dhamma awalnya kasroh sebelum akhir. Katabah menjadi kutiba. Ada berapa timbangannya? Madhi majhul ada berapa timbangannya? 12. Coba jadikan 12 kutiba. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Kutiba, kutiba. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Kutiba, kutiba, kutibu. Ayo sekali lagi lihat di wazannya. Karena di situ yang akan kita masukkan. Kata banyak kan sudah dihafal. Biar nggak dilihat nggak apa-apa. Ayo masukkan kutiba. 1, 2, 3. Kutiba, kutiba, kutibu. Kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutubti, kutibtuma, kutibtunna, kutibtu, kutibna. Gitu, gampang. Tapi sementara itu saja dulu ya. Ini agak berat ini kalau antum tidak murojaah di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Terutama sekali lagi di pembahasan tentang muqabalah. Nah, karena buktinya tadi saya jelaskan sedikit, antum bisa paham. Berarti masalahnya adalah di muqabalah, pembahasan muqabalah. 1. Yang kedua, jarang dibaca. Jadi ini nggak usah mikir, oh saya mau hafal, banyak sekali saya hafal. Enggak, dibaca saja. Dibaca saja. Siapapun misalnya lemah hafalannya, tetap insya Allah bisa dia ikut. Dengan syarat dia rajin berlatih, itu aja. Dengan syarat dia rajin untuk berlatih. Demikian insya Allah untuk sore hari ini. Semoga ini penerangannya nantilah kita bahas. Ya, nanti kita bahas insya Allah. Ya. Sementara ini saja. Semoga Allah memberikan taufik. Ya, dan antum banyak latihan, sekali lagi banyak latihan. Karena ini skill ya, keahlian, jadi harus banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan akan kaku ya. Seperti kita misalnya naik motor, sudah bisa naik motor tapi jarang naik motor, akhirnya kaku. Orang yang biasa bawa mobil, sebelumnya dia biasa bawa motor, kemudian lama nggak bawa motor, bawa mobil terus, pas dia bawa motor akan kaku. Karena kurang latihan. Bukan dia nggak bisa, cuma karena kurang latihan. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil